Shalom, selamat malam untuk kita semua umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya pada saat ini kita boleh kembali belajar bersama pelajaran firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap hari. Dan kita boleh tiba pada pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 pada hari Senin 2 November. Dengan judul besarnya yaitu Melarikan Diri. Namun sebelumnya marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita perlu pertolongannya agar kita disanggupkan untuk mengerti, memahami, dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kembali atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang masih boleh berlaku di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan, belajar pelajaran sekolah Sabat tentang Yesus Kristus yang adalah Guru Agung di dalam kehidupan kami. Bantu kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti, memahami, dan mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-6. Judulnya adalah Lebih Banyak Lagi Pelajaran dari Guru Agung. Pelajaran pekan yang lalu kita sudah mengerti dan memahami, kita sudah mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Guru Agung di dalam kehidupan kita. Dia adalah jembatan yang menjembatani antara hidup kita dengan hubungan kepada Allah Bapa. Oleh sebab itu apabila kita melihat di awal pelajaran yang ke-6 ini, kita boleh melihat bagaimana tokoh-tokoh yang jatuh di dalam dosa. Ada Adam dan Hawa, lalu ada Yakub yang melarikan diri, ada seorang wanita yang tertangkap basah, lalu ada Daud, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada satu kesamaan antara umat Tuhan di zaman yang lalu dengan kita pada saat ini. Bahwa kita sama-sama makhluk yang berdosa. Kita sama-sama orang yang berdosa. Dan kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus, Sang Guru Agung, di dalam menuntun kehidupan kita. Kita kembali kepada pelajaran yang ingin kita pelajari. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 sampai 17. Perikop ini bila kita pelajari menjelaskan tentang peristiwa larinya Yakub daripada saudaranya, yaitu Esau. Kita boleh melihat bagaimana Yakub dengan bantuan ibunya justru dia jatuh ke dalam sebuah penipuan yang kejam. Dia merampas hak kesulungan daripada kakaknya Esau. Umat Tuhan, kita boleh melihat semenjak peristiwa itu tidak ada ketenangan di dalam kehidupan Yakub. Dia mendapat sebuah ancaman yang jahat. Dia lari bagaikan sebagai seorang buronan. Dia hidup tanpa adanya ketenangan dan hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan. Inilah yang menjadi bagian hidup kita juga apabila kita sudah melanggar perintah Tuhan. Apabila kita melakukan hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tentunya tidak ada ketenangan di dalamnya. Hidup kita akan kacau, hidup kita tidak akan pernah tentram, dan selalu menjadi seperti seorang buronan. Itu sebabnya ketika Yakub dia berlari menjauhi daripada kakaknya, dia berada di tengah-tengah kesendirian. Firman Tuhan katakan, bahkan langitlah yang menjadi atap di dalam hidupnya. Sementara dia sudah capai, dia sudah lelah sekali untuk berlari dan terus berlari. Dia cari sebuah batu hanya untuk menjadi alas tempat dia untuk membaringkan kepalanya, tertidur dan beristirahat. Kita boleh melihat bagaimana sementara Yakub dia tertidur, dia mendapatkan sebuah penglihatan dan mimpi daripada Allah secara langsung. Ini adalah peristiwa yang boleh kita lihat dan sering sekali kita pelajari peristiwa tentang ini. Bagaimana dia melihat ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Ya, dan di mana dikatakan di sana malaikat naik dan turun di atasnya. Ada sebuah pergumulan antara Yakub dengan seseorang yang dia tidak ketahui sebelumnya. Dan pada akhirnya, singkat cerita,
Allah memberkati Yakub. Allah menjanjikan sebuah perjanjian kepada Yakub bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Yakub. Dia akan selalu menyertai Yakub bahkan sampai kepada keturunan berikutnya. Inilah janji daripada Tuhan. Dikatakan, aku bersamamu. I am with you. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada Yakub bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yakub sampai dia selesai melaksanakan janjinya. Sementara di dalam catatan yang lain, Ellen G. White menuliskan bahwa penglihatan tangga yang Yakub saksikan itu adalah menggambarkan Yesus Kristus yang menjembatani hubungan manusia dengan Allah Bapa kita. Umat Tuhan yang terkasih, Yakub akhirnya tersadar dan dia berkata bahwa sesungguhnya tempat di mana dia membaringkan tubuhnya pada saat itu, dia beri nama Betel, di mana Tuhan telah menetapkan sebuah janji kepada Yakub di tempat tersebut. Umat Tuhan yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di Yosodipuro, Yakub berjanji di sepanjang kehidupannya untuk setia kepada Tuhan. Ketika dia merasakan berkat, kasih, penyertaan, dan janji Tuhan untuk melindungi dia di sepanjang kehidupannya. Janji yang sama juga berlaku di dalam hidup saya dan berlaku di dalam hidup umat-umat Tuhan. Bagaimana kita boleh melihat bukti penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, masa yang lalu, masa yang lampau. Dan janji penyertaan Tuhan masih berlaku juga di dalam hidup kita. Bahwa dia akan senantiasa menyertai, memberkati kita sampai kesudahan. Sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan datang menjemput kita kembali. Inilah yang menjadi pengharapan kita semua. Dan inilah yang boleh menjadi pelajaran sekolah sahabat kita. Pada malam hari ini, pada malam tanggal 2 November, hari Senin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.